warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, peserta pelatihan kepemimpinan administrator dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan Anda. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saudara, kali ini kita berjumpa lagi dalam materi bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Saudara-saudara, dalam pelatihan PKA atau pelatihan kepemimpinan administrator, kompetensi yang akan dibangun adalah bahwa kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar operasional, prosedur, dan terselenggaranya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam membimbing seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Sebelum melangkah lebih jauh, saudara-saudara, saya ingin membahas masalah pemimpin, karena ini adalah deklat kepemimpinan. Apa sebenarnya arti pemimpin? Arti pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan kegiatan, berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang ditetapkan oleh sang pemimpin itu. Pengertian pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Dia harus memiliki wawasan yang lebih luas. Dia harus menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan menjadi seorang pemimpin, berarti harus siap untuk sebagai pengayom rakyat. Artinya, bukan hanya memimpin tetapi juga ikut ambil bagian dalam mensejahterakan masyarakat. Pemimpin berarti orang yang memimpin beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Berarti ada suatu perbedaan. Apa sebenarnya? Beda pemimpin dan kepala atau bos. Oke, kita bahas. Pemimpin seperti yang tadi saya katakan, berarti orang yang memimpin beberapa orang untuk mencapai tujuan. Bos berasal dari bahasa Inggris, artinya kepala, atasan, majikan. Bos layaknya majikan yang mendikte seseorang. Pemimpin melatih orang untuk berkinerja yang baik.
Bos identik dengan ketakutan, ya. Sedangkan pemimpin cenderung menjadi inspirator bagi anak buahnya. Sekarang Anda memilih yang mana? Sekarang berikutnya kita membahas kepemimpinan Pancasila. Ada dua hal yang harus kita jawab. Yang pertama adalah pemimpin. Tadi sudah seperti yang sudah saya sampaikan, utarakan. Yang kedua adalah Pancasila. Apa sebenarnya kepemimpinan Pancasila itu? Kepemimpinan Pancasila adalah suatu perpaduan dari kepemimpinan yang bersifat universal dengan kepemimpinan Indonesia. Sehingga dalam kepemimpinan Pancasila menonjolkan dua unsur. Yang pertama rasionalitas, yang kedua semangat kekeluargaan. Itulah yang membedakan antara pemimpin Pancasila dengan pemimpin yang lain. Ada rasionalitas, tetap kita seorang pemimpin harus rasional. Yang kedua ada semangat kekeluargaan. Nah, sekarang latar belakang. Mengapa materi ini disampaikan pada pelatihan kepemimpinan administrator? Saudara-saudara, yang pertama, kualitas dan kapasitas pemimpin itu merupakan fitur pokok dalam organisasi. Merupakan tools, ibaratkan di dalam komputer itu, yang pokok. Yang kedua, regenerasi pemimpin perlu kesiapan, perlu disiapkan supaya terjadi regenerasi yang baik. Ketiga, pelatihan pemimpin sebagai sarana untuk mengembalikan organisasi pada nilai-nilai yang ideal. Berarti pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai yang ideal. Pertanyaannya adalah, apa nilai-nilai ideal itu? Nilai-nilai ideal itu adalah antara lain: pertama, nilai-nilai dasar bela negara. Seorang pemimpin harus menerapkan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua, bahwa anggapan bela negara merupakan dominasi sektor hankam semata itu adalah sangat tidak tepat. Sebab wujud dan bentuk ancaman bersifat lintas sektoral. Kita tentu ingat bahwa gangguan keamanan keutuhan bangsa tidak selalu karena negeri kita diserang oleh atau diduduki oleh bangsa lain. Tentu gangguan dari dalam, misalnya radikalisme, gangguan ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, pelatihan kepemimpinan ini ingin menjebol stigma sempit tersebut, bahwa anggapan bahwa bela negara itu hanya masalah pertahanan, itu yang harus disingkirkan.
aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagrata. Yang pertama, aktualisasi. Maslow 1970 mengatakan pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan yang tertinggi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Itu dari Maslow. Sekarang kita melihat penelitian yang dilakukan oleh Adani 2013 di PT BTN Cabang Syariah Surabaya yang menyatakan bahwa aktualisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja. Pegawai dapat mengaktualisasikan dirinya di tempat kerja akan bersifat dinamis, berpikir positif, memiliki kreativitas tinggi dan mau melakukan usaha ekstra sehingga mampu mengoptimalkan kemampuan dalam dirinya. Yang kedua, nilai cinta tanah air. Perasaan cinta sebenarnya mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian di dalam diri seseorang tersebut akan tumbuh kemauan untuk merawat, melindungi, dan memelihara dari segala ancaman yang timbul. Cinta tanah air merupakan nilai pertama dari nilai bela negara. Tidak akan ada perjuangan untuk apa yang dia tidak cintai. Jadi tidak akan ada perjuangan untuk apa yang tidak dia cintai. Dengan ada rasa cinta yang dimiliki, segala rintangan akan dihadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan. Konsepsi bela negara Dewan Ketahanan Nasional menyebutkan bahwa cinta tanah air merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. 3. Perspektif Astagrata. Astagrata bisa disebut dengan asta itu 8 kata, merupakan model perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya di atas bumi ini. Lemhanas menyimpulkan 8 aspek kehidupan nasional terdiri dari 3 unsur mengenai kehidupan ilmiah, yaitu 1. Kedudukan geografi, keadaan, 2. Keadaan dan kekayaan alam, serta 3. Keadaan dan kemampuan manusia, disebut dengan trikatra, yaitu kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan manusia. Interaksi ketiga aspek ini terus melahirkan 5 aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang disebut Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
yang disebut Pancagatra. Seseorang yang telah jatuh cinta tentu tidak ingin apa yang dicintainya terganggu, apalagi sampai terancam musnah. Para pahlawan Indonesia sangat mencintai tanah air Indonesia. Ketika dua hal tersebut terancam direbut penjajah melalui kekuatan militer, maka para pejuang Indonesia tidak ragu mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air. Begitu pula dengan warga yang telah berkembang dan mendapatkan banyak keuntungan ekonomi dari Indonesia. Sudah sewajarnya dengan dasar kecintaannya terhadap ekonomi Indonesia, ia tidak mungkin membiarkan ekonomi Indonesia jatuh terpuruk. Seseorang yang cinta kepada olahraga Indonesia tidak akan membiarkan olahraga Indonesia kehilangan bibit-bibit SDM unggul penerus prestasi olahraga Indonesia. Mengaktualisasikan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, tiap warga harus mengenal Indonesia seutuhnya melalui arti dan makna identitas serta keberadaan bangsa dan negara Indonesia, mulai dari identitas negara kepulauan, kemajemukan bangsanya dalam ikatan nilai-nilai dan makna lambang-lambang negara seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, serta lagu Indonesia Raya merupakan nilai-nilai cinta tanah air yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kecintaan secara menyeluruh akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang tulus dan ikhlas untuk selalu siap menghadapi segala kondisi yang mengancam persatuan, kesatuan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Indonesia